lagi sama Rico Lubis, Gofar Hilman dan Wancoy. Gue jadi Wancoy. Emang mirip lah 11-12 lah ganteng. Iya. Kalau Wancoy sama Andika, si Wancoy kalau ke jalan gitu, Andik Wancoy. Ibu-ibu sering gitu, Dik. Gue bilang salah, Bu. Wancoy ini. Bukan Andika. Level popularitasnya udah di atas gua kalau sekarang. Wancoy ya gila. Ini langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Far. Iya. Kira-kira mobil yang cocok buat gua apa? Gue tahu. Dia orangnya fancy. Ayo, bener. Iya enggak? Harus berkelas lah mobilnya. Asik. Iya. Tunggu deh. Gue kasih 2 ya. Iya. Karena dia berkeluarga, anaknya banyak. Iya, gue kasih 2. Yang pertama, harus mobil yang berkelas yaitu Eropa. Oke. Gua kasih V220D Mercedes. Yang baru. Iya, Viano. Iya. 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 Jadi MPV van tapi Eropa. Iya. Mahal. Iya. Kalau satu lagi dia harus punya mobil yang buat gaya. Iya. Anjing. Emang sejago itu dia. Iya. Buat gaya. Buat gaya, tapi gue yakin banget dia nggak mau ribet. Atas permesinan, bengkel-bengkel, jarum-jarum naik gitu, nggak mau ribet. Oh bener. Jadi harus mobil yang terbilang baru lah. Iya, 2025 lah. Iya, 2024, 2025. Muatnya cuma 2 orang aja, jadi biar sama Asik. laki bini dead. Iya. Iya. Harus yang 2 pintu. Gue memilih mobil Porsche. Anjing. Mobil dia. Oh, mobil dia? Iya, ada anjing. Ada Porsche? Ada di rumah. Porsche berapa? 911? 992. Oh, lucu. 992 warna pink gitu. Ada. Anjing bener lagi. Aduh, versinya bener lagi. Gua Grand Max lagi. Family car-nya bener lagi. Maksudnya Mercy-nya ya, Mercy-nya Iya. bener. Gue emang pakai Mercy di rumah, tapi pakai GLS. Oh, GLS. Dulu gue sempet mau beli yang Viano itu, cuman bini gue yang nggak suka. Oke. Kan nggak bisa maininnya kan. Itu piano. Gue pikir dia hanya kebetulan di beberapa konten. Karena gue nontonin konten-konten lu suka nebak personality orang, mobilnya ini. Gue mau tanya ini pertanyaan pertama ntar gue. Ternyata bener. Buat Wendy boleh nggak? Boleh. Bini gua ketawa. Aduh. Kalau di luar gue udah lihat, coba jangan yang di luar kita. Dia orangnya sebenarnya dia kan suka trail. Masih nggak sih? Apa? Motor trail. Motor trail gua nggak main. Nggak Tapi main? sepeda. Sepeda. Iya. MTB, ya dia suka MTB. Ya enggak? Besar lah. Jadi harus mobil yang bisa mengakomodir ke MTB-an dia. Iya. Terus mobil yang dia orangnya low profile. Iya, jadi yang masih banyak di jalan. Cuma kalau ngelihat keren tapi ya, masih ada humble-nya. Oke. Iya. Hilux GR. Hilux GR. Iya. Double cabin bukan? Double cabin. Belakang kanopiin buat barang-barang dia kalau syuting. Tapi gua ada double cabin. Ada apa? Navara. Oh, Navara boleh. Ada. Oh, iya. Emang bisa kelihatan? Bisa dari karakter seseorang. Pilihan mobil tuh dari karakter seseorang bisa. Kalau dia nggak punya, lu cocokkan yang ini gitu. Iya. Karena lu sering ngebaca perilaku orang berkendara di jalan apa gimana? Karena kayak kita lu milih jam Omega nih ya. Iya, terus kayak orang milih pasti apa yang dipakai tuh dia merepresent siapa dirinya kan. Oh. Iya. Secara nggak langsung begitu. Secara Ya? langsung. Anjing. Tapi Navara tuh di double cabin tuh suspensi paling enak lah. Iya. Iya. Bener. Dan kenapa gua pilih Navara karena ya kan gua coba beberapa lah ya. Iya. Gitu. Gue ngerasa kursi tengahnya itu dia space-nya lumayan gede, Pak. Iya, nggak
kalau untuk orang yang jangkung Iya, masih enak lah. bener. Tora kan punya kan? Tora juga punya, Iya. sama persis gitu. Dulu Cuma dia warna dijual, putih. beli lagi dia. Navara warna putih? Tora warna putih, Lu hitam? gua hitam. Iya, lucu Sampai juga. gua sedikit modif, gua kasih apa namanya di bumper di Boneka marsupilami, enggak ya? Yang di dashboard. Di dashboard ya. keren dari itu. Oh dashboardnya ada busa banyak-banyak gitu. Bulu-bulu. Iya. Lampu lu kasih bentik mata gini. Bulu mata lampu. Anjing. Cuma ini doang apa namanya? Gua lupa lagi. Di fendernya tuh kasih kayak Over fender, iya, jadi over fender, iya, jadi kayak agak lebar. Kesana agak lebar. Keker. Iya. Ada baut-bautnya kayak gitu. Stiker ayah bunda nggak ada? Nggak ada. Ayah bunda sama anak itu sama anak. Happy family. Wendy. Wendy. Itu di happy mobil family. gua yang lama. Oh, yang mobil lama, di Freed, situ. gua pakai itu tuh. Gua ngerasain tuh ada tuh. Happy family. Iya. Jago ternyata dia. Iya, pernah lagi gua ngerasain. Anjing. Nah ini gue lagi kepikir mobil listrik. Gue lagi fucked up lah bayar pajak, males lah gitu. Ya. Lagi ngerasa kayak anjing bayar pajak kena progresif mahal banget. Ya. Terus bini gue udah bilang makanya dengerin beli mobil listrik. Nah gue kemarin udah riset nih, udah riset beberapa mobil, cuman gue belum menentukan mana yang sesuai dengan personality gue karena mau tetap aja, gue nggak bisa hanya lihat fungsi. Oke. Gue kalau beli sesuatu tuh di mata gue harus terpuaskan juga gitu. Ya. Kira-kira saran lo apa? Mobil harian. Iya. Sebelum ngomongin listrik, gua akhirnya memutuskan untuk beli mobil listrik. Iya tuh gua. Iya. Karena modelnya gue suka banget. Jadi kotak-kotak gitu. J6T. Dulu ada, gua hampir pengen, gue nafsu banget tapi listrik lagi. MG Wagon. Jadi satu wagon waktu itu digias. Mobil listrik wagon dia tuh. Sayangnya nggak dijual. Oh. Iya. Nah yang kotak-kotak nafsu nih. Yang pertama J6 pertama kayaknya aduh kurangnya pas J6T keluar. Aduh lucu banget lagi gitu. Cherry ya? Cherry, iya. Kalau lu Xpeng. Gue lagi liatin itu lagi. Iya X9. Gue lagi liatin itu emang. Xpeng X9. Xpeng X9. Ketertarikan lu tuh triggernya apa sih sama otomotif atau karena dulu impian lu gue pengen punya gitu? Ya dulu kan kita waktu masa-masa SMP SMA kan poster-poster band, pemain bola Liga Italia, Del Piero. Sama gambar mobil pasti. Gambar mobil. Iya. Nyelip-nyelip tuh. Tapi kan sebatas poster. Sama kita tuh gede di diecast. Iya. Benar. Majoret dulu kan mereknya kan. Iya. Terus pasti main-mainan tuh pasti gede di Tamiya, di diecast. Nah pasti kan ada ketertarikan di situ tuh. Baru punya gaji proper, beli mobil lah. 2013 tuh baru beli mobil. Iya. Cuma kalau bisa nyetir mah dari SD. Bokap tuh punya Corolla tua, manual. DX. Bukan, di bawahnya DX. KE 30 apa berapa gitu gue lupa. Nah itu tuh gue disuruh nyetir. Dari SD kelas 5. Udah ada Grab waktu itu. Kagak ada. Bukan disuruh narik, disuruh belajar. Oh, sorry. Itu namanya eksploitasi anak. Bapaknya ngerokok, ngeslot, anaknya nyari duit. Anaknya nyari duit. Tiap sore setoran. Kenapa maksudnya lu tapi berani pada saat itu? Dipaksa, sampai gue nangis disuruh. Nggak mau. Latihan di lapangan bola gitu? Dulu kan di Senayan masih boleh kan. Terus ada di Setiabudi kan, gue tinggal di Setiabudi dekat Masjid Al-Bainah tuh ada di jalanan kosong. Muter-muter di situ. Karena katanya lu harus bisa nyetir. Ini ilmu yang bakal kepake lu gede gitu katanya. Iya, sampai dibiarin misalnya mobil kan sering mati tuh. Dibiarin dulu. Sampai lama banget baru dia nyamperin. Biar dia tahu nih lu harus tahu. Masih kopling lagi. Masih kopling, lu harus tahu ketika mobil mati di jalan kepanikan itu harus lu bisa bisa manage. Anjing. Lah lu anak SD panikan di manage apaan gitu. Pas udah gede gue tahu rasanya seperti apa. Oh gitu. Lu dari SD. Iya, dari Gua SD. aja baru punya mobil pertama itu pas gabung sama Cagur berarti umur gua udah 20-an sekian lah. Nah, mobil pertama apa ya? Lu tebak. Lu? Iya. Anjing gak akan ketebak. Mobil Sulit pertama nih. pasti bukan impian. Soluna Matic bukan? Bukan. Bukan. Bukan.
Atos. Kan? Ukurannya segitu. Anjing. Ukurannya segitu. Ukurannya segitu. Mobil pertama gua Daihatsu Taruna. Bukannya ceria lu? Enggak. Ceria itu mobilnya Cagur. Oh iya, ceria Mobilnya tuh Cagur dulu menang waktu ya. pokoknya Cagur punya mobil Ceria dipakai bertiga tuh ganti-gantian. Dulu waktu masih sama Bedu. Ya. Nah, begitu gue masuk, akhirnya punya duit, mulai Taruna. second tuh. Tapi second tuh, gue ngerasain sih, jadi orang-orang ngerasain sih, Far. Iya pastilah. Wah gila, gue norak banget, Far, sumpah. Apa? Wah, gue norak. Warna mobil gue biru keungu-unguan gitu ya. Taruna. Pelek gede, ban tipis, iya kan. Lu tahu, tiba-tiba gue keidan. Gua rubah dashboard gue warna biru terang tolol. Tapi emang ngetren di masanya itu. Iya, tapi kayaknya gue salah deh. Enggak, tapi ya gue selalu bilang sama teman-teman yang mau modif ya. Jangan pernah takut untuk dibilang norak. Nikmati aja prosesnya. Jangan pernah takut dibilang riser kan, kalau orang norak di mobil bilangnya riser. Jangan takut dibilang riser. Lu pasti akan, sekarang semua tuh pasti ada namanya poser. Ya. Kita musik ada posernya. Poser adalah kita baru tahu permukaan tapi seakan-akan tahu sampai mendalam. Iya. Iya, dan berperilaku seakan-akan kita tahu semua. Betul. Semua pasti ada masa posernya. Orang nge-gym, poser. Orang baru kenal agama banget gitu. Pasti ada masa-masa poser. Tapi kan itu proses pembelajaran. Betul. Tapi dari situ sih gue ngerasanya lumayan membaik ya, karena setelah gue Daihatsu Taruna tuh gue macem-macemin lah, knalpot gue ganti racing. Jadi memang bener-bener blar lah. Terus begitu itu gue jual, gue beli Honda Jazz. Nah, baru lebih proper tuh gue. Aduh, gue lupa lagi, Far. 2007. Jazz Gen 1 Gen 2. Mata masih bulat. Lupa gue, Far. Iya. Itu Jazz mobil paling aman sedunia. Iya, terus gue ganti pelek. Peleknya proper, warnanya juga proper. Dalamnya gue nggak macem-macemin, cuma knalpot doang gue ganti. Udah. Mungkin. Yoi. Momo. Oh, yoi. Ya il. Mungkin aku Anji. Mobil pertama lu apa? Emang impian lu masa kecil atau belum? Enggak. Brio CBU Thailand 2013 baru keluar. Bertahan cuma 6 bulan. Karena gua langsung ngeganti Ford Focus MK1. Ford Focus. Yang belakangnya bongkok. Iya. Terus mesinnya udah stage 2, jadi ngebut-ngebut. Awasih. Iya. Nah kalau gue tuh suka dengan bentukan, gue nggak tahu ya. Yang Koko tuh gue suka. Kayak Delon, Koko Delon. bukan Delon dipanggil Koko emang. Koko Bertrand. Kayak Kokohnya tuh kayak suaminya Soima lah. Itu Koko beneran. Iya. Gak ada haknya ya. Oke. Nah maksudnya kayak Grand Vitara. Gue suka tuh, Far. Bentuknya yang ajek gitu ya. Kenapa gue pilih Navara? Gue merasa soalnya sama, ajek gitu, kotak. Terus kayak berasanya gagah. Gitu. Mobil pertama lu? Honda Stream. Wih, lu boleh. Gue beli second tapi. Boleh. Gue beli second, tapi memang waktu SMA, era SMA itu mobil ngeliat Stream ceper itu dulu ngiler banget gue. Begitu punya duit gue kumpulin, gue ingat banget beli di Kemayoran. Harganya 125 waktu itu. Lucu tuh Stream tuh. Iya, terus gue pendekin dikit, potong per, kasih velg gede bintang gitu-gitu. Biasanya kalau dari Stream orang-orang upgrade ke Odyssey. Niatnya Odyssey yang dulu. bergendi tuh. Iya, niatnya. Cuman waktu itu nyari Odyssey yang kondisinya oke. Iya, susah. Nih mohon maaf nih obrolan kita, maaf nih. Teman-teman relate gak kira-kira? Kalau yang di sini sih enggak ya. Yang di sini enggak nih. Kalau yang di rumah mungkin relate, dimanapun kalian berada relate. Penonton kita yang ada di sini, dibayangin mereka gini. Anjing, gue bentuknya Mio lagi. Iya lagi. Masih ada yang komen. Supra batok geter nggak relate bang.
Anjing. Anjing. Tapi emang jago dia, emang Kalau jago. sorry, Jazz tuh termasuk sedan bukan sih? Enggak. Far? Ya. Hatchback dia. Hatchback ya. Gua dari awal punya mobil sampai sekarang, gua nggak pernah punya sedan, nggak pernah beli mobil sedan. Berarti Kenapa menurut lu, Far? Nggak cocok ya? Iya, nggak cocok karena kan lu pasti sukanya yang gagah, ground clearance tinggi, gitu kan. Banyak barang, udah pasti sedan nggak kepilih lah. Gue punya sedan sekali doang, 2 kali. Iya, habis itu kayaknya bukan gue deh sedan. Lu ada nggak yang nyesel banget lu jual? Banyak gua. Banyak Delica gua. Delica jadi gue bikin off-road. Ah itu Iya tuh, gua iya sempet Iya, lihat tuh itu gua proses lu nyesel. ngebangun itu tuh. Gue nyesel Lumayan lama kan itu. Sampai orang yang baru tiba-tiba datang, gue lagi pameran gitu kan datang. Mas Gofar saya yang ini beli Delica mas. Sampai sekarang saya jaga banget gitu-gitu. Wah itu modifnya proper banget, istri saya suka gini. Tapi mereka untungnya yang dapat juga ngerawat. Oh. Iya. Sama satu lagi Mercy lu yang hijau yang wagon itu. Oh yang wagon, wah itu drama juga tuh. Itu lu jual pas kemarin ya? Pas lu Iya pas kusut. pas kusut. Soalnya tiba-tiba dijual beli mobil. Wah, ini bukan mobilnya Gopar ya gitu. 5 mobil yang lu 5 jual. mobil jual. Gila, Kehidupan. Survivor bro, Survivor tapi Sisa dia, Grand bro. Max doang. Tapi lu bisa bounce back gimana tuh, Far? Iya Dengan harus kondisi lah. Harus kayak kalau enggak. Pernah nggak lo di masa itu ya, pas Iya. lo kusut kemarin, Iya. wah habis gua gitu. Pernah lah ada kayak wah ini kayak kusut udah kali ya. Kayak kelar di sini aja dah gitu. Gitu ya? Ada. Sempet terpikir untuk ngapain lagi ya ngerjain sesuatu yang nggak usah muncul ke permukaan gitu. Ada banget. Ada apaan ya dulu ya gue kayak ya makanya kan gue tuh. Nah ini alasannya sesuatu yang dikerjakan tidak muncul permukaan, gue main forex emas digital. Kan nggak butuh sosok kan. Iya. Cuma emang dasar dongo aja. Lo mainnya spekulasi pasti. Wah nih ya. Tanpa ilmu nih. Forex sama trading segala macam. Jangan kayak gue dah. Gue modalnya cuma 2. Apa tuh? Dongo sama Maru. Hilang. Iya. Duit terakhir gue dik hilang. Hilang itu Lo duit cuma terakhir. nebak lilin ini mau ke atas apa ke bawah gitu. Iya. Kayak ke bawah deh. Ambil aja deh. Kok lu tiba-tiba kepikiran main itu? Kan itu tadi. Karena takut ke permukaan. Salah satu kerjaan yang nggak butuh sosok, nggak butuh nama. Iya. Iya, itu aja. Kan lu jadi dukun juga nggak butuh sosok. Nah itu bang, gini. Gila. Kusutnya berapa lama ya waktu itu ya? Apa? Lu kusut tuh kasus lu berapa lama ya? Lumayan 6 bulan lah. ada? Kalau secara hitungan kelar sih kayak setahunan ya. Maksudnya sampai ketemu sama orangnya gitu. Iya, setahunan lah. Ya tapi kusutnya sih lumayan tuh tiarap itu. Hilang semua gue hilangin YouTube. Gue kan tiap hari dulu tayang. Iya benar. Senin itu ada sama Adit Insomnia tuh. Skut FM radio tapi siaran. Selasa sama Elo. PS, main FIFA, tapi sambil mabok. Tapi Rabu tuh ya vlog-vlog harian lah gitu kan. Kamis tuh ada Sukut. podcast ngobrak gitu. Ngobrak, oh iya. Dulu Jumatnya gua nonton ngobak tuh. sama musisi. Iya. Sabtu, Minggu otomotif. Tiap hari cuy hilangin semua. Tiarap dulu bro, tiduran dulu boleh kali. Di situ tuh, ke-trigger untuk nyari duitnya digital itu. Iya. Jadi beneran saat itu tuh, jadi emas digital. Jadi saat itu tuh trendingnya lagi ngambil sel. Jadi kalau ngambil sel, apa namanya emasnya turun kan. Semakin turun kita semakin inilah, semakin cuan lah. Siapa sangka Putin nyerang Ukraina. Gue lagi pertama kali photoshoot Green Boys di SMA 3. Namanya photoshoot, handphone nggak megang dong. Iya. 200 miss call. Dari mentor gue yang di emas. Bukan mentor lah, apa sih yang ya perusahaan emasnya lah. Lepas gitu. WhatsApp lepas. Apaan nih lepas? Pagi-pagi. Jadi kalau peperangan itu pasti emas naik. Iya, dolar turun. Pasti kan dolar turun emas naik kan.
naiknya nggak kira-kira cuy. Nggak kira-kira. Hilang semua udah. Gue bilang kayak, Riko gini, mau anjay, napi dulu. Ini duit gue awal, ini duit gue akhir. Anjing. 3M, 100.000. Anjing. Karena timing doang tuh. Timing. Seram cuy, udah kayak, udah kali ya, ini kayak udah kelar ya deh, duit terakhir tuh. Lagi ada masalah, pandemi, duit 100.000, 5 hari lagi mau gajian, orang kantor. Anjing. Terus lu sekutik Sosmed lagi masih rame nama gue nih, Dani dong diserang-serang. Ngapain gue ya gitu. Gue jadi kisanaknya kali yang mengembara. Lu nggak gila aja syukur lu itu. Iya, akhirnya psikiater. Oh, tetap butuh. Iya, dipaksa lah sama temen gue. Oh, karena lu udah mikir apa tuh waktu itu? Gue nih ya kencing ya, ke parkiran tuh lupa pakai celana, gitu. Masih di segini, iya. Terus sering banget, yang paling sering adalah misalnya mobil nih, pintu lupa ditutup, gue jalan aja. Kayak linglung gitu? Linglung, kayak orang dongok. Linglung aja udah. Terus kata psikiater lu apa? Banyak tuh di ininya. Dijabarin sama dia? Iya, nah kebetulan psikiaternya tuh nontonin podcast gua, jadi lumayan bisa ngejahit tuh. Kata dia, ya udah kontrol aja terus lah. Oh. Iya. Ya di situ sih gue akhirnya menemukan ketika memang lo nggak bisa handle sesuatu, carilah orang yang ahli. Yeah. Dan jangan self diagnose. Ya, Kayaknya gue bipolar deh. Kayaknya gue ini deh, jangan. Cari orang yang ahli. Kalau emang lo nggak bisa nolong diri lu sendiri, tapi yang pasti dari semua lah, lu harus akui diri lu tuh lagi apa-apa nih. Lagi kenapa-napa. Itu jangan akuin denial. Jangan denial. Lu lagi lemah nih, udah. Jangan disosok kuat-kuatin gitu kan. Udah cari orang berpengalaman. Kalau gue mah udah ke psikiater, ke psikolog udah. Karena ya itu gue setuju sama lu Far. Kalau kan kadang-kadang kita laki gitu, apaan sih kuat nih, bisa, itu bisa, gue lewat. masih punya tenaga. Tapi pada akhirnya kita harus ngakuin kita manusia biasa, kita butuh orang lain untuk bukan akhirnya kita benar men-self diagnose diri kita sendiri bahwa kayaknya kita begini deh, kayaknya kita begini, padahal itu salah. Ketemu orang yang tepat, ngasih tahu dia ada ilmunya, dia ada pengalamannya. Oh, itu yang bisa mengubah kita. Iya. Yang wajib dan berhak untuk menjudge, memvonis kita kenapa ya orang yang berpengalaman. Iya. Tapi di fase itu akhirnya terbukti nggak omongan-omongan orang tuh kan biasanya suka ada quote-quote. Lu akan tahu mana yang beneran temen lu ketika lu punya masalah. Iya bener, gue nggak jauh. Berarti Riko sama Wanco itu tetap hadir nemenin lu di kala-kala itu juga. Itu teman-teman SMA, temen SMA justru. Yang utama adalah Riko Mawanjoy, yang nge-reach lagi lah, gitu. Udah ngobrol-ngobrol, sering ke rumah Riko, ngobrol sama Mawanjoy, udah banyak teman-teman SMA yang akhirnya nolongin gua. Dan yang bikin tuh gue, anjing, tai lagi emang nggak boleh nih gue kayak gini nih. Orang-orang yang nolongin gue tuh ternyata orang-orang yang gue sebelin. Oh iya? Iya. Anjing gue sebel sama dia, bagaya ngehe nih, gue nggak mau. Dia dengan willingly banget gitu untuk nolongin gitu. Anjing gue sebel sama dia, ternyata itu salah lagi. Anjing. Oh, iya. Awal-awal lu gengsi loh ditolongin sama orang-orang itu. Lu nerimanya? Justru gue malu cuy. Gue yang malu, anjing gue benci sama lu lagi tapi lu nolongin gue ya. Gitu. Lu omongin ke dia? Nolongin. Far, gue gak ngerasa lu benci gue dah. Gitu. Anjing. Wah itu, ternyata balas dendam yang baik adalah berbuat baik. Anjing. Gue kayak, itu gue malu sih. Gue pikir cuma quotes loh, ternyata ada. Iya. Ternyata orang-orang yang gue respect, yang gue ngerasa deket, malah bikin di sosmed pernyataan yang menyudutkan gue gitu kayak, ya lu kan punya WhatsApp gue gitu kan, bisa kali lu Nggak perlu lewat sosmed tabayun gitu. dulu gitu, iya. Kenapa ini Pak, masalahnya di mana nih gitu, ada. Lu lebih hati-hati milih orang yang masuk ke dalam circle lu? Iya akhirnya, terfilter dia tuh. Dan lebih hati-hati menjudge orang?
Bener. Dulu kan ceplos-ceplos ya, nggak suka diomongin ketidaksukaan. Tapi ternyata nggak harus segitu. Ini lagi. Nah disitulah gue melihat bahwa gue bahkan pas fase itu ya, pas fase tiarap itu, gue ngelihat konten gue yang dulu. Kayaknya nggak harus ngomong gini deh, Mar gitu. Gue ngeliat tweet gue tahun 2009, 2010 gitu kan. Ini orang tolol banget. Lu hilang ya dari Twitter sekarang ya? Hilang gue cabut aja. Bingung gue. Iya isinya kayak... Tapi memang di era-era lu dulu nge-YouTube dan YouTube lu booming, itu era-era di mana orang-orang tuh kan itu transformasi era digital makin naik kan. Terus di mana orang-orang yang berani speak up, berani jujur, berani apa adanya, waktu itu memang lagi digandrungi banyak orang secara tontonan ya. Betul. Jadi Menjadi semakin diri orang sendiri. ini jujur menjadi diri sendiri, orang tuh makin demen gitu. Nah, memang benar, itu pun gue lakukan sampai sekarang. Cuma bedanya adalah mungkin pengalaman-pengalaman yang sifatnya pribadi banget nggak harus di-share. Iya. Kayak dulu kan gue overshare banget. Iya benar. Berharap apa? Berharap lu nemuin gue di kamera, belakang kamera tuh sama. Cuma nggak perlu segitunya, nggak perlu orang tahu lah. Nggak perlu overshare masalah kita yang pribadi banget. Iya. Sekarang kalau ditanyain ya bercandain aja. Iya. Kalau dulu kan dijawab gitu. Iya. Ditanya jumlahnya juga lu jawab. Jawab ya. Tapi sekarang ngapain ya, tolol banget sih. Lebih wise. Nah itu proses lu lihat diri lu nih. Benar. Jangankan 20 tahun lalu, 5 tahun lalu deh pasti ini apaan sih nih? Ini ngapain sih nih orang nih gitu. Tapi kan itu proses. Nah orang-orang tuh nggak mau tahu itu. Orang-orang tuh berharap, netizen semua kebanyakan menganggap kalau yang sekarang sama 20 tahun lalu orang yang sama. Iya. Jadi lu berhak dijudge sama apapun perkataan lu di tahun dulu. Padahal tiap orang, tiap hari bisa berubah. Bisa berproses. Tergantung lingkungan, Iya. pola pikir, apa tontonan, macam-macam gitu. Nah itulah yang akhirnya timbullah Green Boys. Green Boys tuh lahir dari ketidaknyamanan gue sama konten-konten gue yang terdahulu. Iya. Bikin Green Boys, gue ngobrol sama orang yang nyaman. Sampai gue 2 video yang belum diupload. Padahal tuh obrolan tuh seru banget sama Luna Maya, sama Panji. Wah sama Panji tuh pecah banget sih. Dia tuh buka semua loh. Soal politik, soal Pak Anies, semuanya dibuka. Gue bilang, ini kalau gue upload bahaya sih gue lagi diserang. Gue gak enaknya adalah, gue lagi diserang, gue takutnya ketika gue upload, yang berhubungan dengan orang lain, dia bergesek kanan. Lu upload sekarang mumpung Pak Ji diserang. Apa gue jual ke Netflix ya? Gila. Bagus sih. Oh lu jadi sekarang ada filter tuh. Sebelum lu tayangin lu filter lagi. Ini aman gak ya? Ini aman gak? Jangan nih, takutnya. Malah bukan takut ke guanya, takut ke tamunya. Takut ke orangnya. Iya, ini kayaknya tamunya ini deh gitu. Iya. Tapi lu sendiri ngelihat Green Boys tuh apa yang membuat orang tuh akhirnya bisa suka sama yang kalian obrolin? Padahal itu kan bukan circle-nya dia. Iya. Banyak orang bilang gini, Green Boys itu ngundang orang yang nggak bisa di-googling. Itu dia. Gua tuh awalnya jujur ya Mar, ini gua akuin depan lu ya. Anak-anak kan ngomongin Green Boys. Surya gitu. Ngomongin nonton Green Boys, anjing lucu banget Wancoy. Tiba-tiba nama Wancoy lagi diomongin. Iya. Gua akhirnya karena gua penyuka konten podcast, gua memulai tuh nonton Green Boys. Tapi karena obrolan internal banget, aneh kan? Lu ngobrolin di SMA lu, sementara gua SMA bukan di Jakarta, gua nggak relate nih awalnya. Anjing, gimana ya caranya menikmati ini? Sampai akhirnya gua nemu satu episode tuh, yang temen lu siapa yang ngerokoknya gaya? Oh, Apik. Iya. Pas gue nonton itu anjing lucu banget lagi. Jadi akhirnya gue bisa tahu oh iya ternyata kita bisa belajar sesuatu, kita bisa mengingat sesuatu meskipun lu hidup di era lu dengan kebiasaan lu, gue hidup di era gue tapi ada kesinambungannya, ada kerelatannya. Di tongkrongan. Iya, di tongkrongan Nah, gitu. gue tuh bilang sama awal ya, gue udah mengeset ini si Green Boys ini, gue nggak mau dapat spotlight. Gue bikin Green Boys cuma pengen ketawa. Iya, pengen ketawa banget gue. Terus kayak
Wancoy biar deh dia jadi Neymarnya lah, Mbappe-nya dia tuh. Iya, gue cukup jadi Pirlo aja yang lempar-lempar, yang lempar-lempar gitu. Gue cuma pengen ketawa, karena bagi gue tuh Wancoy tuh lucu banget dari dulu, gitu. Jadi gue pengen ajak orang-orang terdekat yang gue nyaman pertama ngobrol, nggak perlu ketakutan dia ngejudge gue. Rico mau Wancoy. Ya, karena kan pas fase-fase di situ mereka tuh selalu nemenin kan. Udah ngobrol, kita bikin ini yuk, yaudah ayo. Udah, dan kita pertama gue bilang nggak mau ngambil kerjaan. Gitu, kalau ngambil kerjaan gue takut kehilangan teman lagi. Gitu. Kerjaan dateng, pertama tawaran, gue tolak. Podcast live di coffee shop di Cipete, 20 juta. Baru-baru muncul tuh Green Boys. Ditolak, lama-lama Wancoy. Jangan kali Jul. Jangan ditolak dulu. Apa nyolek. Jangan dulu ya. Terima aja dulu ya. Anjing. Lumayan dul, angka dul. Tapi lama-lama gue mikir Wendy kayak, bener juga Green Boys kan bukan gue doang. Ada Rico mau Wancoy. Iya, gue kayak ya udahlah, gue terima deh. Tapi kita bikin perjanjian. Apapun yang terjadi, selesaikan di forum. Lu nggak suka sama gua nggak suka sama lu, kelarin di forum, kelar dari meja forum, kita temenan lagi, bercanda lagi. Kalau ayo kita gas nih, gas, udah. Udah bikin. Udah pernah kejadian nggak? Pernah. Ngobrol di forum? Iya. Kalau Wancoy sih orang yang, gue nih terserah aja dah, gitu kan. Yang gini, yang bayinya, ambil ngerokok gini, yang bayinya aja dulu. Gak bisa berdebat dia. Iya, yang bayinya. Kalau gue Mariko suka ada apa gesekan-gesekan secara ide lah. Tapi itu wajar, itu wajar. Kalau Wancoy mah tim, terserah aja dulu, ikut aja gitu. Tapi to be honest, intuisi bisnis lo keluar tentang Green Boys nih, begitu Green Boys jalan, terus intuisi bisnis lo berpikir bahwa wah ini kayaknya harus di beneran diseriusin, potensial dan bahkan bisa berkembang kemana-mana tuh pas kapan, Far? Pas sebenarnya nggak ada ya, dari pertama effortless saya ngerjainnya. Tapi ternyata suatu yang kita kerjain effortless kan pada akhirnya true banget gitu. True nih, tidak memikirkan kita harus nyenengin orang, tidak memikirkan selera pasar lagi di mana gitu. Nah itu kan true banget kan. Pada akhirnya yang timbul adalah karakter yang otentik nih, gitu. Nah nggak ada niatan awalnya justru menimbulkan karakter. Biasanya kalau lagi talk show atau lagi lu dilapor Pak lah ketika lu ngomong sesuatu, Pak siapa, Pak Maman, salah satu orang harus nyebutin Pak Maman itu siapa? Ya ininya Wendy gitu, biar tidak terkesan internal. Tapi kan kalau Green Boys bodo amat, kita ngomongin temen, siapa segala macam, kita tidak menjelaskan. Nggak ada kaidah-kaidah jurnalistik, nggak ada opening, nggak ada closing, nggak ada bridging, nggak ada artikulasi jelas. Gue ngomong nyerempet banget gitu kan. Pokoknya bodo amat lah. Tapi pada akhirnya tuh otentik di situ. Akhirnya nemu marketnya sendiri ya. Kita ngundang guru, kita ngundang temen kita anak rohis, temen SMA gitu. Anjing. Yang baru kemarin kita temen nih. Ada teman angkatan kita, seumuran, dia kayak dukun cuy. Kayak dukun, ada baru lu lihat deh, namanya Prama. Kayak dukun dia. Robot gondrong, pakai sarung tapi pakai topi Bali. Aneh banget tuh. Kacamata itu ngerokok nggak putus. Terus dipanggilnya Mbah. Gue nggak terima nih Pram, kan gue seumuran sama lu. Masa lu dipanggilnya Mbah? Anjing. Tapi gue salah satu yang bikin gue ngiri adalah gue nonton Green Boys itu yang bikin gue ngiri. Satu, anjing hidup lu bertiga lagi zaman sekolah seseru itu men. Karena tidak ada CCTV, tidak ada sosmed. Di era gue juga belum ada sih. Tapi ya. Lu 85 ya, Dik? Gue 86. 86 ya? 86. Iya, Tapi belum ada. waktu gue sekolah gue lebih banyak
waktu abis dibolos sih. Dan gue tuh nggak punya memori ingatan yang baik. Nah, Kalau lu tuh kayaknya... Kalau gue sayang kalau bolos. Kalau bolos, serame banget, serame mungkin. Karena gue tidak pengen melewatkan momen-momen menarik. Itu tuh. Kadang-kadang misalnya nih ya, misalnya bolos nih, kita bolos sendiri nih. Besok kita nongkrong, pada ngomongin apaan ya? Iya ketinggalan. Jadi ketinggalan cerita seru. Iya. Gue nggak mau. Kalau emang bolos, rame-ramean tuh. Jadi nggak kayak orang bego di tongkrongan gitu. Iya. Tahu. Kalau ramean walaupun bolos, tapi lu nggak kehilangan momen bolosnya karena bareng sama temen-temen lu. Iya. bedanya Ya pernah sih apa namanya bolos coba bertiga gitu pernah. Tapi nggak tahu pulang cepet. Anjing nyesek banget sih. Nyesek banget. Sih itu. Bolos habis istirahat jam 10. Setengah 11 balik. Tai. Gua di luar rokok anjing. Udah capek-capek lompat pagar. Tapi ingatan lu sih gue akuin sih. Maksudnya ingatan lu oke juga loh. Gue suka banget dengan hal-hal yang membentuk diri gue. Iya pasti tertanam tuh orang yang baik, yang ini, yang konyol pasti tertanam tuh. Memori-memori itu tertanam banget di gue. Jadi keinget banget lah. Iya, gue tahu mereka mobilnya apa, tasnya warna apa, sepatunya pakai apa. Soalnya kalau cerita tuh mereka bertiga tuh detail. Dan banyak orang nggak nyangka, oh Gofar nih pengarang handal nih. Jadi yang gue ngerjain orang, gue ngelem bibirnya lah, gue iniin segala macam. Disangkanya tuh gue bohongan. Makanya gue panggil orangnya, lu ceritain dah tuh bener apa enggak, gue bilang gitu. Karena nggak ada sosmed cuy, lu nggak viral. Iya bener. Lu mau ngapain juga nggak viral. Iya bener. Iya sih. jadinya udah, sekarang mah buset. Serem. Tapi lu secara personality gampang masuk nggak ke orang yang lu baru kenal? Lumayan. Karena lu punya jam terbang jadi penyiar atau sebelumnya emang begitu? Keponya luar biasa. Iya misalnya ada suatu ketemu orang nih, dia kerjaan apa nih unik nih, pengen tahu gua. Iya, ya mungkin orangnya risih ya. Anjing nanya mulu nih kok. Ada keponya. Keponya luar biasa gua. Iya. Iya, jadinya mungkin nggak putus-putus tuh omongan. Tapi pernah nggak lo di konten lo melakukan tawa-tawa respect, tawa-tawa palsu? Sering sekali. Karena maaf ya gitu. Gue bukannya nuduh nih. Tapi basic kerjaan kita kan ya mirip-mirip lah, irisannya mirip-mirip lah. Kadang-kala kan kita menggunakan skill itu untuk biar obrolan ngalir aja. Dan secara gitu. visual terlihat aman. Betul. Dan ngasih waktu kepala kita untuk berpikir, gue mau nanya apa lagi ya dulu gitu. Ini salah satu skill penyiar radio. Ketika pertanyaan habis, untuk biar nggak dead air, adalah dengan ketawa. Iya. Anjing nanya apa lagi gua? Apa lagi ya guys? Terus belum lagi dipajang ketawanya. Iya. Kadang-kala ada sesuatu yang ya kadar lucunya segini, tapi kita bikin jadi segini, sampai ketawa gini. Iya. Sampai mikir anjing bentar lagi ngapain ya gitu. Apa nih ya gitu. Lu masih nemu nggak sampai sekarang? Masih. Soalnya konten lu kan rata-rata ngobrol semua tuh. Iya masih. Cuma kadang-kadang dulu obvious banget ya. Iya. Sekarang kan gimana skillnya biar nggak obvious tapi tetap mikir. Benar. Anjing. Dulu obvious banget anjing kegep banget Gofar ketawa nih. Tapi lu ada capeknya nggak ngobrol sama orang? Kalau gua kan sama dia nih udah beberapa kali ya kita akuin secara kepribadian aslinya introvert. Oh sama. Berarti kan melelahkan. Melelahkan. Abis ngobrol sama orang seharian tuh kan kabur. Baru kemarin gua teleponan sama dia kan. Terus habis itu kan anak-anak ngabarin bintang tamunya Gofar ya gitu. Gue langsung bilang sama dia, wah gue ketemu Gofar sekali doang lagi gitu. Waktu acaranya Kui waktu itu kita bikin live podcast. Dan waktu itu gue mengakui di depan dia sama Wendy bahwa gue waktu seingat gue ya, gue ngobrol di podcast itu yang lebih banyak nyambung sama Gofar tuh Uus sama Gading. Karena Gading secara tongkrongan dunia malamnya nyambung, Uus secara kenakalannya nyambung. Sementara gue waktu itu cuman melempar pertanyaan yang standar host aja gitu. Terus lu pernah ketemu kan sama Gofar? Dia bilang, belum. Wah,
Gua risetnya gimana ya gitu. Tadinya Andika gitu. berharap gue kenal. Gue berharap Andika paham kayaknya deh. Gitu. Jadi sama-sama saling mengandalkan. Enggak, gue sebenarnya pernah berapa kali nge-DM lu ya. Iya. Far. Kita pernah ketemu tahu secara nggak sengaja di Kemang Village. Iya, tapi kan bukan kayak kita ngobrol, Iya, Far. cuma papasan. Papasan Papasan, aja papasan gitu. lah. Tapi maksud gue kalau kayak untuk tahu gua nih orang bisa diajak ngobrol asik atau segala macam kan gue juga nggak bisa judgmental karena kan gue ngeliat dia kan misalkan podcast itu kan pekerjaan. Iya. Gue nggak bisa bilang bahwa wah ini orang seru gak ya diajak ngobrol apalagi baru kenal gitu kan. Makanya soalnya buat sama-sama introvert berharap. itu ada ketakutan gitu loh. Kalau Iya. Iya kan? Iya, sama. Kan ada kita ngebayangin orangnya duduk terus kita ngobrol. Ih, ntar gimana ya? Gitu loh. Iya. Lu sebagai orang yang introvert lu pernah Pernah, pasti. Pernah. kayak lu disodorin, Iya, Par, besok bintang tamunya ini ya. Iya, makanya kan kita kalau dapat tamu yang diem aja suka sulit kan. Iya. Ini udah tergambar kan di Atau sini yang nggak kan. kemakan omongan gitu kan. Iya. Yang jawabnya cuma pendek-pendek. Iya, tapi kan itu tantangan jadi. Berarti cara lu ininya lu riset juga. Riset, tapi riset gue seperlunya. Oh. Gue riset seperlunya, gue takutnya gue cuma baca Wikipedia. Oh. Iya, yang gue tanamkan adalah keingintahuan gue yang besar aja terhadap tamu itu. Oh. Iya, jadi kepo aja gue. Iya. Iya, gue kepo banget aja dah. Iya. Jadi keinginan tahunya gue gedein, gue jaga, riset mah. Gue cuma menyiapkan kalau tiap tamu tuh 4 pertanyaan utama, sisanya udah. Ngalir aja. Iya, kalau ada jawaban pasti kan ada timbul gali pertanyaan lagi. baru. Iya. Udah gitu aja. Kalau kita alhamdulillahnya udah kebagi tugas. Kalau dia pengen tahu. Iya. Nah, kalau gua kan pengen AdSense-nya. Anjing. Emang sebenarnya Par, gua waktu itu pengen ngundang lu di Ternyata podcast ada gua yang irisannya. sendiri Om Wen. Iya. Cuma kan schedule-nya kita nggak dapet lah ya. Sampai akhirnya gua fucked up justru. Gua fucked up sama podcastan sendiri lah. Karena gua ngerasa aduh bintang tamu mau itu aja cuy. Iya. Pembahasan Itu apa aja. yang iya dong udah dibahas di situ, dibahas lagi di sini kadang-kadang gitu kan. Gue selesain, pas gue selesain tiba-tiba nih si Londo bikin kali yuk gitu. Tapi lu berdua menarik di bidang talk show sih. Itu menurut gue salah satu. Lu nonton emang? Nonton. Sama Surya pertama, Gofar PWK ngundang Surya. Iya. Lu pertama juga harus ngundang Surya. Itu Surya beban lu. Sama Surya, gue bisa nolak ya. Dan lu percaya gak? Gue dari awal episode pertama siapa nih gitu. Surya aja kata dia. Janganlah gue bilang. Kasihan Surya lu beban lu dia. Di sana trending kan jangan sampai ntar berpikirnya kita ngarapi trending dari dia. Terus kata dia, enggak udahlah enggak apa-apa. Kan kita temenan, kita kan satu ruangan. Udahlah enggak masalah. Yang lain dulu aja, Surya ntar aja dulu. Maksudnya biar kasihan dianya juga gitu kan. Akhirnya tetap Surya. Terus akhirnya jadi beban. Nggak trending kan. Tempat lain trending, di kita nggak trending anjing. Tapi menurut gue, nongkrongnya tuh dapet. Dan elunya bisa menjadi diri lu. Bukan yang TV personality, Bah. Itu dia. Sebenarnya gua ngajakin dia bikin karena gua pengen escape. Pengen punya satu pelarian lain gitu. Bukan pengen menjadi otentik, bukan. Tapi kita ngelakuin apa yang kita suka tanpa ada ekspektasi. Iya. Kalau dulu gue pernah sama anak-anak yang apa segala macem, akhirnya jadi bisnis kan. Jadi ekspektasi harus ngejar view, ngejar sponsor, ngejar gitu. Capek. Akhirnya jadi ujung-ujungnya anjing gue kerja lagi. Iya. Gitu. Itu. Menghamba sama Tuhan yang berbeda aja Iya, nih. Kalau yang ini Tuhannya TV, ini Tuhannya YouTube gitu. Lu nggak mau? Gue gak mau. Oh, Akhirnya, idenya dari dia ini? Iya. Oh. iya. Ini dari dia. Nah lu waktu menerima ajakan untuk ngobrol di sini sementara lu ketemu gue cuma sekali, lu ketemu dia nggak pernah. Karena gue suka konsepnya. Oh. Iya, lu anjing Dika ngerokok, ini boleh nih podcastnya. Jadi dirinya nih, doyan nih kayak ini. Jadi apa ya, nggak harus sempurna gitu kan. Jadi orang. Ini aja awal-awal dikomplain, Sama siapa? background kita
Karena Yang itu hijau kan banget kan. Ini kan hijau banget iya. kan. Iya. Katanya kayak Tapi ya udahlah, gue bilang udahlah biarin aja. Udah jadi ciri khas juga. Tapi seru sih. kayak kantor KUA katanya ini. Asli. Enggak, gue pernah baca komennya, anjing chatnya kayak selebgram kabupaten. Anjing Gue bilang biarin aja orang mau komentar, biarin gue bilang, biarin aja. Itu ya menurut gue jadi pembeda juga sih sebenarnya hal-hal kayak gitu. Tapi sebagai seorang lo bisa dibilang kan udah ya multi talenta lah, Iya, bisa iya. ini bisa itu segala macam. Dan lu menemukan jalan lu yang Iya. baru lagi nih sekarang. Iya. Tapi otak bisnis lu kan jalan banget nih Far. Gimana sih Far ngedevelopnya? Lu tuh emang orang yang terkonsep, terplanning, punya target atau gimana? Dulu gua 5 tahun lagi gua pengen jadi apa, 10 tahun lagi jadi apa, udah terkonsep tuh. Udah terkonsep. Sekarang gua nggak mau. Pas lagi ada badai, gua kecilin tuh. Tadinya per bulan, per minggu, per hari nggak mau ngapain. Ya, lama-lama per jam. Mau ngapain nih gua, mau ngapain gitu kan. Udah kelar itu besok gimana besok. Kalau sekarang gua berpikirnya adalah gua kecilin lagi tuh. Misalnya cuma per 3 bulan, per 2 bulan, gua mau ngapain nih. Kayak misalnya Green Boys mau ngapain, mau umroh kan. Tuh ada jangka waktu dekatnya tuh. Anjir. Habis lebaran. Wah sulit cuy. Takut gua. Anjir. Sama Wancoy sama Rico lagi. Lu Takutnya bayangin. ntar lu lagi colek-colekan. Umroh kan kita ketemu perangai yang berbeda. Iya. Bentukannya beda-beda. Aromanya beda-beda. Gua ngeri gini. Gua ngeri gitu gua. Sedangkan kita menghindari yang kayak gitu-gitu kan. Siapa yang punya ide umroh? Mereka sih. Kenapa tiba-tiba? Enggak, mereka pengen. Oh. Awalnya mereka yang ditawarin. Oke. Gue nggak mau. Kayak gue takut. Gue bilang gitu. Akhirnya lama-lama, yaudah deh gue mau. Asal gue kasih syarat. Jadi kan kita ada kerjasama sama travel lah. Gue kasih syarat ke travelnya. Gue mau asalkan orang kantor gue yang kepengen banget ibadah. Yang doyan sholat nih. Hobi ya, bukan kewajiban tapi hobi, udah jadi hobi. Udah jadi hobi loh. Ya, kalau hobi kan dia seneng lah gue gitu. Benar. Udah jadi hobi, wajib berangkat. Nah, gue berangkatin tuh anak kantor, asal mau, diiyain. Akhirnya gue ikut, gitu. Cuma kata Riko, kita kalau ada pemandangan yang lucu, kita buang muka, janjian dulu. Sulit sih kok. Cuy, lu percaya gak cuy? Kita itu kemarin Qadarullohnya niat haji bertiga. Iya. Gua Surya Gua sama dia. Surya, Andika. Terus tiba-tiba cuma Surya yang berangkat. Qadarullohnya Surya yang berangkat, gua nggak jadi. Andika belum. Kenapa? Kalau gua kan kemarin yang kasus Furoda lah segala macam. Kalau Andika memang memutuskan kayak gua nggak dulu deh. Iya. Jadi stepnya Andika enggak, gue gagal, Surya berangkat. Sebelumnya sempat ada obrolan kayak begini nih. Nih yakin nih kita bertiga berangkat. Nah, Enggak, sebenarnya yang kita takutin eye contact. Udah eye contact, nggak ngomong nih, itu bahaya. Itu bahaya. Itu. Udah eye contact ini nggak ngomong, bahaya. Wah, bahaya. Gue lebih baik gue ngakak di tempat yang pas dibandingkan ngakak di tempat yang formal. Wah, itu sulit. kita harus akui, Far, kita bertiga nih kelihatannya baik. Tapi mulut kita lancip. Jadi bener, kadang-kadang dengan tatapan, masalahnya tes kita tuh sama. Iya. Terhadap misalkan Kelucuan atau misalkan ketidaksukaan terhadap sesuatu hal yang mengganggu di mata atau di hati kita tuh, kita emang nggak perlu ngomong. Cuma mata doang. Cuma kan di sono gitu maksud gua. Iya, beda di tempat. Mata kita nggak balik gimana tuh? Iya, gue takut sih. Akhirnya ya udahlah, terjadi aja. Iya. Nggak seserem itu sih. Iya. Nggak seserem itu sih. Soal baru pertama kan. Iya, nggak seserem itu. Cuman ya bertiganya itu emang kudu ngurang-ngurangin Ngurangin. gini-gininya. Gue ngeri eye contact gue. Gue eye contact serem. Nggak, jujur di antara kalian bertiga, siapa yang paling sering kayak ngasih trigger duluan ketika terhadap Lu lihat pasti. sesuatu?
Gue sih. Nah iya, lu Pirlo-nya soalnya. Tapi Wanco kadang-kadang gitu. Wanco yang gue tuh suka ketawa ngakak, padahal gue nggak tahu objeknya apa. Kalau Wancoy udah eye contact tapi pakai ekor mata gitu. Wah itu anjing, pasti ada yang lucu banget tuh. Pasti ada yang lucu banget tuh. Gue takut. Wanco udah gini. Ngeliat pakai ekor mata, udah lucu banget gitu. Gue takut, serem gue. Apalagi kan kita kan kayak, wah kita ibaratnya ibadah gitu kan. Gue takut gue. Gue serem gue, tapi udah deh. Gue bilang kayak, udah deh perjalanan spiritual aja lah. Iya, anggap aja perjalanan spiritual, umroh. Betul. Abis lebaran. Abis lebaran. Iya. Udah kepikiran lu mau doa apa ntar di sana? Gue doain orang-orang deket dulu lah. Oh. Iya, nyokap gitu-gitu. Udah pasti utama-utama tuh. Jangan lupa doain diri sendiri itu yang paling Iya, penting. sendiri. Kawin nggak ada planning tahun ini? Nanya aja. Abis maghrib kali ya. Cepetan bang, gak cepetan. Penghulunya boleh? juga belum ready. Boleh aja dong. Ya boleh. Boleh. Itu nyari penghulu juga gak gampang, Far. Iya. Kecuali penghulu lu Wancoy ya, standby. Iya. Kan jenis lu udah ketemu beberapa jenis kan, masa nggak ada satu jenis yang kira-kira pas gitu. Bentukan udah ketemu. Bentukan udah ketemu ya kan. Mau yang kecil gede. Mau yang Percaya dirinya kan ya? Iya, mau yang belok gitu. Ada percaya dirinya kecil. Ada percaya dirinya gede. Dari yang kepegang sampai yang gimana megangnya ya? Maksudnya komitmen. Komitmennya. Iya. Gitu. Ini mau dibawa kemana nih? Komitmennya nih. Gitu. Iya. Iya pernah. Tapi lu jangan-jangan takut lagi kalau misalnya lu memutuskan untuk nikah, takutnya hidup lu jadi berubah, keasikan hidup lu hari ini akan jadi banyak ketakutan. Iya. Takut menjadi, gue jadi suami yang bagus, kayak jadi ayah yang bagus kayak gitu. Oh, ketakutannya di situ, bukan karena kesenangannya takutnya berkurang. Enggak. Oh. Kayaknya itu juga. Takutnya kan. Hobi-hobi jadi ngerem. Iya. Lebih tepatnya kalau misalnya kan gue kan kalau misalnya modif atau beli apa kan sendiri aja nih. Gue nggak suka diikut campurkan sama sesuatu yang berhubungan dengan hobi gue. Iya, lebih ke situ sih. Oh, berarti lagi nyari orang yang mau terima komitmen itu loh. Iya, ada kebebasan di situ. Selama ini nggak pernah dapetin belum yang dapet. Ada aja, ada. Cuma halangannya kan bukan dari kita berdua. Oh. Iya. Biasanya kan dari orang tua ya guys. Iya, kan bilang ya, kayaknya gue sih nyari pacar gampang ya. Ya sulit nyari mertua. Iya, kan ketika menikah kan dua keluarga. Iya, tapi kan harus respect. Respect. Kan mereka satu paket. Bener. Jangan diganggu gugat. Kalau simple bule. Nah, gue gak suka masalahnya. Oh, lu lokal pride. Iya, gue Lokal pride. Indo tuh, pol dah. Gue coba mendekati bule tuh kayak, enggak lagi, kagak lagi. Indonesia tuh kayak gimana gitu. Iya. Kayak everlasting gitu. Iya, berarti search di itu ASEAN terus. Japan lah. Masih Asia lah. Masih Asia lah. Ada mozaik. Iya. Ada mozaik. Pikir Ini pelaku ayam tiren nih di dulu. Anjir. Tapi Far, lu jawab jujur. Seandainya Wancoy nggak gabung di Green Boys dan nggak segede sekarang, menurut feeling lu, Wancoy akan jadi apa? Tetap jadi kru IU. Yang penting angkat tos kalau dia. Segini. Sehari gopek. Yang ucapan ulang tahun itu ya. Iya, angkat tos. Coy, bantuinnya berapa coy? Angkat tos aja dong. Next kita harus undang dia sih. Iya, tapi lu pernah ngomong sama dia? Apa maksudnya, apa yang dia rasain ketika ini ternyata Green Boys berhasil sampai bikin warkop. Dia kaget nggak sama Fame? Nih ya,
baru kemarin nih, minggu pertama ngomong di sini. Biar ada keterkesan eksklusif. Wancoy WhatsApp, baru DP rumah. Asik. Masya Allah. Dia nelpon dengan nada lirih, kalau nggak ada Green Boys nggak bisa beli rumah dulu. Iya. Dan baru kemarin semalam dia nelpon lagi, nggak jadi dulu. Anjing. Kenapa? Gue udah sedih-sedih coy. Gue udah bangga-bangga sama lu kejadian apa. Tiba-tiba sama developer dinaikin harganya. Oh, harganya. Tapi tetap lagi nyari lagi. Iya. Tapi udah kekumpul. Dia dulu di episode keberapa awal-awal. Dia mikir gini, gue tabungan CM, mimpi gue nggak bakal punya seumur hidup gue. Sekarang. Udah. Mantep coy. Sebagai sahabat yang baik kan, gue memberikan sebuah nasihat. Daripada duitnya terbuang percuma. Pakai aja coy. Anjing lo dulu kan. Biar sesaat coy nikmatnya. Biar sesaat. Iya. Tapi lu inget-ingetin nggak hati-hati lu star syndrome gitu. Kadang-kadang orang star syndrome tuh nggak berasa bro. Itu menarik. Kadang-kadang itu nggak berasa. Iya. Jadi Riko sama Wancoy itu kan gue urusin. Gue manajemenin. Nah tuh gue suka galak banget kalau mereka keluar dari koridor nih. Entah itu star syndrome atau apa. Gue selalu galak. Karena menurut gue bilang gini, star syndrome itu prosesnya lumrah lah. Lu nikmatinnya cuma jangan lama-lama. Iya, karena kalau lu nggak nikmatin lu nggak berasa star. Iya. Tapi sindromnya ini nih yang jangan sampai lamaan. Iya, udah. Keluar koridor tuh maksudnya keluar melenceng dari Melenceng star riders syndrome atau kayak apa gitu kan. Definisi lu bisa berasa star adalah pencapaian gue udah di sini loh. Itu aja udah. Sisanya udah jangan. Karena kalau misalnya lu puas, lu merasa sukses, lu nggak aus lagi. Iya, betul. Iya, yang kedua adalah lu dianggap orang tuh udah reach kejauhan. Iya, udah standar aja. Gitu. Gue yang gue main galak gua. Iya. Gue main galak gua. Jauh lebih dulu kan. Iya, Yang galak. paling lu ingat lu pernah marah ke Wancoy apa? Mari. Males-malesan kerja. Anjing. Iya. Songong lu coy. Udah gini, udah ngantuk kan gini. Ini kan bukan malas, nih gula deh nih. Oh tapi Wancoy tolol banget sih, bener-bener tolol tuh orang. Kan dia baru gue paksa untuk medical check up. Wancoy gue paksa untuk medical check up. Akhirnya medical check up. Selama ini dia baru tahu matanya minus 10. Anjing. Jadi dia kalau gini. Anjing. Gue kayak ngantuk dulu. Itu minus 10. Anjing. Emang tolong. Dia nyetir ya? Yang kanan doang. Oh yang kanan doang. Iya. Gue ngantuk nih dulu. Capek nih. Ternyata matanya minus 10 selama ini. Gede banget itu. Emang dongo banget. Emang dongo banget orang. Lu bahas gak itu di Green Boy? Belum. Oh, Belum. Emang dongo minta ampun tuh orang. Tapi sisanya aman gitu emang ya. Gula kolesterol ya udahlah ya. Yang dongo itu mata minus 10 yang kanan doang. Makanya dia kalau baca gini. Ngantuk kan. Ternyata ngeblurnya bukan ngantuk. Ngeblurnya gara-gara minus. Lu bayangin man, minus 10 kan tebal cuy. Tebal itu makanya bantai. Emang dongo banget orang. Ya Allah, gue bilang. Akhirnya dia baru tahu. Selama ini matanya minus 10. Nah dokternya WhatsApp gua. Jadi dokter itu tuh penonton Green Boys. Dan gue pernah diperiksa sama dia pas medical check up kemarin. Bang, Wancoy matanya minus 10, oh bangsa. Terdongo itu. Pilihin kacamata yang kayak koko-koko gitu. Yoi. Tapi cuma sebelah doang, Dik. Ya, Yang sini tapi kan, cuma tapi kan kudu Cinder ada setengah. lensanya. Ya udah lu kasih kacamata di sini bulat, tebal. Nah ini lu tutup hitam sekalian. Thank you kabar.